Oke, mari kita mulai aja lah ya live malam hari ini ya. Yang dicok-cok ke Igoy biar bisa lihat chartnya. Dan aku lagi ada giveaway di salah satu konten Igoyku. Giveaway-nya ada hadiah saham Bank BRI. Wow, dapat hadiah satu lot saham BRI. Ya, nanti aku lihat nih seberapa semangat teman-teman semuanya. Oke, kita mulai. Yuk. IHSG lagi bentuk double tops ya. Double tops ini supportnya di area 7219. Beberapa saham perbankan gede udah breakdown dari double topsnya. Dan sekarang kalau kita perhatiin dia bakalan bisa turun sampai ke 7100 lagi gak sih? Kita lihat ya. IHSG kalau breakdown dari 7214 nya dia bisa menuju ke 7100. Oke, thank you Mustalim. Siapa sih ini? Tadi Mustalim hadiah cost and trade oke juga. Sekali-sekali dong hadiah saham dong ya. Oke ya. Oke, terus aku mau review dari saham penggerak indeks hari ini. Sebelumnya komen di Igoy aku matiin dulu biar kelihatan chartnya. Jadi yang di tok-tok ke Igoy aja. Ngapain Pak Teddy di tok-tok di situ? Aku ngegambar alisnya tebel banget ya, gara-gara pas gambar alis mati listrik, ya ampun tebelnya kayak gini ya Tuhan. Oke, terus kena filter. Mari kita lihat saham brand turun 2%. Kenapa dibahas dulu? Dia penggerak indeks, salah satu yang menggerakkan indeks ya. Jadi ini brandnya lagi potensi turun kayak gini. Ini chartnya embuh lah. Ini bentuknya kalau nggak ada FCA jatuh karena FCA, ini malah mungkin bentuknya benar-benar kayak rounding tops banget ya. Jadi bentuknya bakalan kayak gini nih. Nah, ini malah lebih bearish gitu loh. Terus ini bentuknya kayak gini ya. Ini pattern apa? Inverse apa ya? Ini rounding tops lah ya. Inverse cup and handle atau rounding tops kayak gini. Yang ini tanda dia mau turun. Nah, terlepas dari benar atau salahnya, ada baiknya kalau udah ada pattern kayak gini kita waspada aja gitu loh ya. Jadi hindarin dulu sementara lah ya. Jadi jangan buru-buru masuk di atas. Nah, di sini kemarin asing juga buangan lumayan banyak nih tanggal 17. Oke, ada yang punya brand? Ada yang punya brand? Ada di sini pemuja brand? Kalau ada pemuja brand dan dengar brand sekarang lagi dibagus-bagusin, menurut aku udah nggak objektif. Kalau misal nanti ternyata dia naik dan dia yang benar, ya wes rapopo. Tapi yang penting kita waspada dulu. Lebih bahaya kamu masuk ke situ tanpa alert, tanpa hati-hati, terus habis itu jatuh. Oke. Nggak punya brand, good. Oke, terus AMMN. Ini juga aku udah bahas berkali-kali. Kalau kalian ngikutin live aku, kalian bakalan ngerti. Langsung aja ke Igoy teman-teman, ada chartnya di Igoy. Ya, ini sama untuk AMMN-nya aku masih belum bullish lah. Ini aku masih menunggu, masih wait and see dulu. Bahkan cenderung melihat ada tanda distribusi ya, tanda distribusinya di mana si AMMN ini kelihatan dari 28 Mei sampai 3 Juni, terus dilanjutkan pada 21 Juni. Jadi stay away dulu, gengs. Hari ini marketnya banyak saham-saham yang terkoreksi normal maupun terkoreksi tidak normal. Tidak normal tuh artinya kamu harus waspada. Oke, cuan bagaimana? CUAN ini saham-saham Pak PP, aku bukan anti sentimen sama Pak PP, enggak, tapi memang lagi timingnya kayak gitu, mau gimana. Pernah juga kita trading di saham-saham ini dan diuntungkan kok ya. Ini cuan juga sama, ini dia ngebentuk lower high dan tadinya dia uptrend, ini udah jebolin breakdown dari uptrend lainnya dia. Jadi udahlah, biarin dulu lah, skip dulu lah ya. Chat dimatiin aja, Miss. Oke, sebentar aku matiin ya. Oke, sekarang aku mau kasih lihat saham Antam. Siapa yang di sini nungguin Antam? Coba tulis ANTM, bukan lagi ngepom-pom Antam. Langsung aja ke Ikoy biar bisa lihat chartnya ya. Saham Antam gimana? Kamu lagi nungguin nggak? Tulis di sini biar aku tahu. Sudah banyak yang interested dengan Antam. Baik, mari kita coba cek Antam dan habis ini kita bahas ITMK dan kawan-kawan. Ada yang bilang, oh kena stop loss nggak sih gitu. Oke, aneka tambang ini hari ini turun lagi.
belum ada tanda pembalikan arah naik. Ini dilingkarin artinya deket support ke Igoi, yang di tok-tok gak kelihatan chartnya, ke Igoi aja. Ya ini dilingkarin ya, dia pas lagi deket support gini. Wait and see dulu ya. Jadi aku nggak mau masuk kalau posisinya masih kayak gini, apalagi candlenya merah tebel gini. Nanti nangkep pisau jatuh, gengs. Ini ada dijelasin di Trading Academy M-Trade ya, kayak giniannya ada dijelasin gitu. Jadi meskipun di dekat support belum ada tanda pembalikan arah, jangan dulu deh, wait and see dulu deh. Nah terus sedikit US stocks ya, aku mau kasih tahu kalian, kemarin aku ada buka buat Q&A dikit di saham di Igoi channel dan di story aku. Ada yang bilang wah ke US stocks aja atau ke crypto aja. Sebenarnya kalau diperhatikan ini salah satu US stocks, ini Nvidia yang lagi viral, yang dulunya naik terus. Nah ini tuh ada pattern double tops gede dan ada potensi dia akan turun sampai ke 96 atau 100. Nah ini Tesla juga sama. Tesla ini kemarin breakdown masih bisa turun ke 204. Jadi wait and see dulu yang di US stocks-nya, sabar-sabar. Terus yang bilang di Bitcoin atau di kripto, kriptonya gimana sih? Kripto memang sempat naik beberapa waktu yang lalu. Tapi sebenarnya kalau kamu bisa ngebaca chart, ini tuh dari bulan Maret kemarin itu dia udah slow down loh. Sebenarnya dia breakdown dari pattern double tops juga, terus kemudian kembali selamat naik di sini, tapi tetap aja naiknya nggak bisa, belum uptrend lagi gitu. Jadi merah yang di atas nih turun, ada merah satu, ini merah dua, merah yang kedua nih turun gitu. Nih ada banyak merah, aku hapusin biar kalian nggak bingung merahnya di mana. Secara daily chart atau pergerakan jangka menengahnya dia untuk Bitcoin ini sebenarnya lagi slow down, nggak lagi bullish gitu ya. Oke, siapa di sini ada trading US stocks atau crypto bisa tulis di sini US atau crypto. Jadi aku bisa tahu. Ini Chelsea ada punya Antam, tadi aku udah kasih tahu. Atau mau beli Antam saya nggak tahu. Aku kasih tahu wait and see dulu kalau misalkan kamu mau beli Antam. Oke, terus ngantuk gengs, aku nggak tahu kenapa sejak tadi siang kayaknya salah makan. Untung sih nggak sakit perut, cuman kembung-kembung diare aja, tapi nggak ada sakit perut gitu. Tapi ngantuk banget parah. Tadi udah tidur sore, kayak dapat tidur 1 jam, ngantuk, sekarang masih ngantuk. Berusaha fokus ini aku. I'm fine but I'm trying to focus. Teman-teman ke Igoi biar bisa lihat chatnya yuk. Oke. Terus Harum Energy ini juga turun, teman-teman hati-hati. Aku matiin komennya dulu di Igoi sebentar, ntar aku nyalain lagi karena ini chartnya kecil-kecil, lumayan kecil-kecil nih di sini. Harumnya bakalan bisa koreksi turun sampai ke level 1150 setidaknya, atau dia bahkan bisa balik ke 1055. Jadi wait and see dulu yang baru mau beli Harum. Aku ngeliat market bakalan turun beberapa hari ini. Jadi M-Trade cenderung wait and see dan cenderung mengamankan modal. Kayak tadi pagi BBNI, kita ada pandu untuk trading saham BBNI juga, which is jarang-jarang kita trading blue chip kayak gitu. BBNI ini kita tadi profit taking sekitar cuannya lumayan, dapat 10-an persen kalau nggak salah ya, lupa ingat, dapat 10-an persen BBNI. Bejimak ngeselin lo komennya. Oke, mari kita lanjut dengan saham apa tadi, gara-gara bacain komenmu. Wis. Bentar, aku mau kasih lihat ini dulu. Ya, cuan 9-10%. BBNI-nya cuan 9-10%. Nggak bisa di scroll up. Nih, scroll up cuan 9-10%-an. Igoi apa guys? Aduh teman-teman, kalian yang di Igoi yang jawabin deh. Yang di tok-tok ke Igoi, lihat chart ya di sini ya. Oke, terus aku mau bahas saham. Thank you, sama-sama. Saham apa ya? Tins. Cek gulanya. Duh, serem nih kamu nih. Jangan nakutin dong. Ya, Tins jangan masuk dulu hari ini. Tadi kita habis cut loss nih, Timah. Ya, jadi kemarin ada retracement gitu. Kita habis cut loss, Timah. Tunggu turun sampai 860. Timah tunggu turun sampai 860. Kita ngelihat ada banyak saham bakalan turun, bakalan koreksi. Termasuk saham perbankan, big banks, aku belum bahas, bentar lagi aku bahas, tapi aku mau bahas saham
batu bara dulu buat kalian yang penasaran ya. Jadi untuk beberapa saham saham batu bara dulu ya. Saham batu bara di sini kabarnya gimana? 5 hours ago kita profit taking untuk ITMG untung aku nggak baca ITM Goy. ITMG ini profit 4-5% baik untuk ini jangka menengah kita profit taking. ITMG-nya jangka menengah tadi ya. Jadi kita profit taking. Nah, kenapa kita profit taking? Ini lagi musim earnings, kayaknya kalau dekat-dekat earnings nih market lagi wait and see dulu gitu ya. Jadi nanti kalau ada pantulan lagi sekitar 25 ribuan kita mau masuk lagi buat ITMG-nya. Oke? Batu bara, ya Linda, aku bahas batu bara sebentar ya. Oke, matiin dulu komennya di Igoy biar kelihatan chartnya. Loh, yang baru beli gimana? Yang baru mau beli? Nggak apa-apa sih, ini sebenarnya si ITMG ini koreksi normal aja. Atau yang belum jualan gimana? Nggak usah takut, dia cuma koreksi normal, jatuhnya masih volume transaksinya kecil. Mulai nggak normal kalau dia breakdown dari 25.500 itu artinya jadi downtrend. Ya mendekati 25.500 malah dia dekat area support sebenarnya. Nah, kenapa kita jualan dulu? Ya kita mau bungkus cuan dulu lah. Karena dapat modalnya lumayan bawah ya kita lindungin dulu modalnya. Oke, terus Adaro normal correction, masih koreksi normal aja. Masih koreksi normal. Let me check di M-Trade ada jual Adaro nggak nih? Jangka menengah tadi juga dijual Adaronya, di review sell Adaronya. It's okay, no worries teman-teman semuanya. M-Trade profit taking aja gitu loh. Tapi ini patternnya masih bentuknya masih oke. Jadi nanti kalau ada tanda-tanda bagus lagi kita mau masuk lagi sih buat jangka pendeknya. Thank you dikasih orange juice. Padahal lagi kembung-kembung nih. Ke Igoy aja yuk, lihat chart di Igoy yuk ya. Jadi nggak apa-apa buat kalian yang masih ngehold Adaro sih. Sampai hari ini masih oke. Mulai nggak oke, cut loss kapan dong? Kalau breakdown, aku naikin ya trading stopnya karena kita udah review sell di 3010 kalau 3100 kalau breakdown dari itu batasin resiko sih. Oke. Jadi kalian nggak usah takut sih sebenarnya. Oke. Terus bukan koreksi karena dividen kayaknya udah lagi dividen nggak sih? Intinya kayak gitu Adaro. Terus Indika Energy, hai hari ini dijual semua sama M-Trade buat bungkus cuan dulu ya. Jangka menengah 5 hours ago Indika Energy ini dijual. Kita akan masuk lagi. We will definitely masuk lagi. Tapi nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan, kemungkinan nunggu dekat 1320. Jadi M-Trade ini tradingnya agak cepat mengantisipasi IHSG mau breakdown. Nah jadi kita akan masuk lagi, tetap kita masukin watchlist lagi ITMG, Indi, Adaro, watch lagi. Terus Bris NBSDM miss, gak lihat notif M-Trade sih sebentar. Indi, apalagi tadi ya, PTBA gimana kabar? Ellen gimana? Ellen masih ngehold. Wah, Ellen lebih berani nih untuk ngehold. Karena kan M-Trade pakai profil resiko teman-teman yang di ini ya, yang general ya. Oke, kita lihat PTBA. PTBA masih di hold, jadi yang jangka menengah buat batu bara yang masih di hold M-Trade cuman PTBA hari ini lumayan strict di M-Trade untuk manajemen resikonya. Jadi kita bungkus cuan semua supaya average winning loss ratio, frekuensi cuannya juga masih bagus ya. Jadi oke, itu buat beberapa saham yang jangka menengah yang belum jualan gak apa-apa. Nanti kita akan pandu lagi. Ya, jadi kita akan pandu lagi. Ini masih normal correction sebenarnya. Jadi di M-Trade disisain PTBA untuk jangka menengahnya.
Ellen masih ngehold PTBA dan ITMG karena Ellen lebih berani, istilah kata kalau dibawa turun saya nggak apa-apa gitu loh ya, masih oke. Dan lagi pula kalau PTBA aku kemarin itu dividen investing. Nah buat teman-teman yang dividen investing PTBA jualnya kapan nih? Aku sih jujur aku mau jual kalau nanti cuan dari harga sahamnya juga sih, baru nanti kalau mau dividen investing lagi nunggu pengumuman dari perusahaan. Nangkap nggak ya? Jadi teman-teman kalau misalkan punya PTBA, dividen investing di PTBA dulu bareng aku di 2023 dan 2024 ada masuk lagi, kalian secara harga saham pasti kalian rugi saat ini, pasti rugi ya, tapi kalian cuan dari dividennya tuh banyak banget. Terus pertanyaannya, kalau harga sahamnya naik melampaui harga beli saya di awal, saya bakalan jual nggak? Saya bakalan jual. Nah, nanti bakalan masuk lagi nggak untuk dividen yang berikutnya? Lihat-lihat sikon, nunggu pengumuman dividen dulu. Aku nggak mendahului, aku nunggu pengumuman dividen. Dan aku nggak holdnya, nanti jualnya kapan? Apakah begitu BEP langsung aku jual? Enggak, aku pakai chart. Jadi kalau misalkan pas BEP ternyata chartnya masih bagus, aku nggak jual dulu, oke? Halo Ritawati, Govikan, thank you udah menyapa saya. Memang berani dan iki apa sih Bejimak, iki komennya aneh-aneh. Ngelek ya, masa sih ngelek nggak sih? Ayo Ijo jual, kamu jual nggak? Ayo Ijo, Pak Indra jual nggak sih? Aku masih ada barang di 2300. Siapa tuh? Verizons 2300, bagus, barang murah ini, modal murah banget, best. Masa sih 2300, barang lama dong, lama banget di sini. Hold aja I think ya kalau modalnya masih di bawah banget. Oke, terus hari ini Mtrade ada dagang apa aja sih ini? Banyak banget yang di profit taking, BSDE tadi Mtrade jangka menengah ada profit taking juga 3-6%. Kita lagi waspada market correction jangka pendek. Jadi memasuki bulan Agustus itu biasanya market cenderung koreksi. Gak tau kenapa, pokoknya di bulan Agustus, September cenderung koreksi, terus biasanya bottom market itu kalau nggak September, Oktober. Nah kemungkinan kali ini bottom marketnya bisa terjadi di pekan pertama September. Jadi ini masuk Agustus, dekat Agustus market bisa turun. Terus di September pertengahan kalau The Fed turunin suku bunga di tanggal 18 itu market bakalan naik. Nah, masih spekulasi sebenarnya The Fed tuh bakalan nurunin suku bunganya di 31 Juli ini atau di 18 September atau di 8 November. Spekulasi paling banyak orang mengira itu di sekitaran, analis mengira itu di tanggal 18 September. Ya kita lihat aja nanti. Kalau benar-benar naik di 31 Juli kita udah punya banking. Nah, untuk propertinya Mtrade masih ada beberapa saham properti juga, kita masih ngehold juga. Banyak banget pertanyaannya dan aku mau nyicil untuk jawabin Q&A yang kemarin aku buka banyak banget. Ada yang dari channel, ada yang dari story. Aku pengen bahas beberapa, sorry kalau belum semuanya terbahas. Nanti kapan-kapan aku akan bikinin konten-konten yang khusus menjawab pertanyaan kalian ya. Pengen tahu cara lihat saham itu bagus apa enggak serta secara simple dan tidak ribet, itu kamu ikut Mtrade Start. Tapi Mtrade Startnya gratis sih, masih lama. Jadi kamu ikut aja MV Start dulu aja lah. Kalau MV Start tuh untuk long term investing, kalau Mtrade Start untuk trading. Both gratis, langsung aja ke emvest.id_live untuk MV Start. Kalau Mtrade Start ke emtrade.id_live. Oke ya, terus kemudian aku mau jawab beberapa pertanyaan lagi yang kemarin masuk ke Q&A sebelum aku kembali bahas saham-saham. Kapan timing yang tepat untuk beli saham, terutama saham blue chip? Nah, blue chip tidak semuanya sekarang blue chip bagus, ada blue chip yang nggak bagus juga gitu loh. Jadi kalau kapan timing yang tepat untuk beli saham yang fundamentalnya bagus, sebenarnya ketika lagi valuasinya terdiskon. Contoh Astra International itu sekarang lagi valuasinya terdiskon, tapi masalahnya tidak semua orang siap untuk investasi jangka panjang ya. Jadi kalau mau investing pakai valuation murah masuk, tapi kalau mau trading sebenarnya antara di breakout atau di retracement, yang penting harga dan volume itu selaras artinya harga naik, volume naik,
harga turun, volume turun. Nah, ini butuh secara visual aku jelasin, yang ini ilmunya juga sama di MVestart dan di Mtrade Start. Intinya kamu langsung aja ke emvest.id/live buat ikut MVestart dulu, nanti kita akan kasih tahu Mtrade Startnya kapan. Oke, kalau ada kesempatan semoga bisa ketemu misalnya lagi. Oke, yuk ketemu saya yuk. Anaknya umur berapa? Wah, anak aku. Pernah beda pendapat nggak sama suami tentang saham? Oh, nggak pernah. Kita nggak pernah beda pendapat karena suamiku menyerahkan semuanya padaku. Selamat malam, misalnya bagaimana cara memilih sekuritas yang baik untuk pemula dengan minim budget minim. Sebenarnya sekuritas tuh nggak ada beda satu dengan yang lain, kamu bisa transaksi semuanya. Yang membedakan mungkin brokerage fee-nya. Ya, aku ngomong aja, aku tidak disponsori sekuritas manapun. Ada beberapa sekuritas yang brokerage fee-nya cenderung murah ya. Antara lain ada mungkin kalian di sini ada yang kerja di brokerage, boleh ngiklan. Kali ini aja nih boleh ngiklan. Aku mau bikin konten juga di Igoi untuk ini ya, kalian boleh ngiklan secara bebas gitu ya. Jadi ada Mirai Sekuritas tuh komisinya cenderung murah, Indo Premier tuh juga bagus, terus Sukor Sekuritas bagus, di Kiwom kamu bisa dapat saham gratis 1 lot gitu ya. Sahamnya aku kenal CEO-nya, sahamnya oke-oke juga sih. Terus kemudian apa lagi ya, apa sekuritas ya, oh Trimegah itu juga oke. Banyak lah sekuritas yang oke sih, cuman yang kamu perlu waspada itu sebenarnya satu, kamu sekuritas apapun boleh ya, komisi beda-beda dikit lah ya, orang kaya nggak terlalu iniin komisi lah ya. Yang kamu waspadai biaya bunga kalau lagi transaksi margin atau T plus, tuh jarang banget orang ngecek ya, karena yang dicek cuman komisi transaksi. Semakin murah komisi transaksi, biaya bunga atau marginnya mahal. Nah, aku terus terang aja di sini karena aku independen, gak disponsori siapapun. Mirai itu termasuk yang biaya bunganya murah. Komisinya murah tapi biaya bunganya mahal. Ya, fair enough lah gitu loh. Tapi kalau kamu gak pakai utang-utang kan gak ngefek apa-apa. Terus kalau yang lain-lain aku gak terlalu merhatiin untuk komisi-komisinya gimana ya, jujur. Aku tidak terlalu memperhatikan komisi broker karena aku bukan scalper. Ya, karena misalnya orang kaya, amin. Tapi jawabannya bukan itu. Justru semakin kaya semakin banyak yang ditransaksikan nominalnya, itu sebenarnya semakin sensitif terhadap fee brokerage gitu. Tapi aku karena jarang aku nggak scalping kayak gitu, aku nggak terlalu perhatiin. Stockbit bagus juga, Stockbit oke, sekarang dia pengembangan terus untuk tampilannya. Poems Philip bagus juga. Intinya sih sebenarnya ya yang aku mention ini oke, coba kalian mention lagi. Valbury kayaknya udah lama juga, bagus juga, aku nggak pernah pakai tapi aku dengar teman-teman oke juga gitu loh. Thank you Zaka. Oke, yang di Tok ke Igoi bentar lagi aku bahas chart lagi, chartnya cuma ada di Igoi. Most gimana? Oke, nggak bagus tuh, punya pemerintah juga gitu. RDK margin cuma 9% miss. Nah tuh mungkin teman-teman dari RDK tuh BCA Sekuritas oke lah. Aku mau kasih kalian satu warn lagi. Kalau kalian buka account di sekuritas tuh, yang paling kamu waspadai sebenarnya paling penting, lebih penting daripada margin dan sebagainya, ada beberapa sekuritas yang ditumpangin atau ditunggangin BD atau bandar. Maksudnya si bandar banyak transaksi di situ gitu loh. Jadi ikut ngebantu ngepromoin. Nah, kalau ada sekuritas yang udah mulai ngasih review sahamnya yang aneh-aneh, ngerekomendasi sahamnya tuh maksa, apalagi diulang-ulang terus, itu kamu jangan beli. Jadi sekuritas tuh sebenarnya cuma tempat transaksi, udah gitu aja. Kalau dia ngasih sarannya ya ada yang kredibel, ada yang belum tentu kredibel. Aku gak usah ngomong itu ya. Dan ya banyak kayak gitu tuh, banyak. Oke ya. Oke, aku akan lanjutkan dengan bahas saham-saham. Abis itu aku akan review, aku akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan kamu ya. Oke, terus setelah setengah jam live aku masih merasa ngantuk. Emang agak lain aku hari ini. Biasanya nge-live terus gak ngantuk, nih masih ngantuk. Kayak ngantuknya tuh ngantuk yang lemes banget, gak ketahankan gitu loh. Berusaha fokusnya tuh susah banget. Oke, Miss kalau mau trading gold rekom pakai platform apa ya? Ntar ya. Tulis aja di question box. Oke, teman-teman yang di Tok ke Igoi biar bisa lihat chart. Oh, satu lagi, kalau lihat sekuritas tuh cek MKPD-nya, modal kerja bersih disesuaikan. Semakin gede MKPD-nya sekuritas itu sebenarnya makin kuat, makin bagus,
makin dipercaya sih sama investor besar gitu. Oke, perhatikan di sini. Ini pattern inverse head and shoulder still okay, still good, and trade still hold this stock gitu, masih oke sih ya. Terus Ali coba kita lihat, LSIP-nya kita masih ngehold aja, belum breakdown ya, tetap waspada. Marketnya lagi agak slow down beberapa hari ini memasuki bulan Agustus. Bulan Agustus secara statistik Agustus itu banyak turunnya bertahun-tahun sama September ya. Jadi kecuali The Fed nurunin suku bunga di Juli akhir, which is less likely mereka akan lakukan itu di Juli akhir ini, atau kemungkinan besar malah di September. Ini inverse head and shoulder, selama dia gak breakdown 805 ya masih ngehold. Gampang kan trading? Wah, siapa bilang susah? Yang bikin susah itu sebenarnya ego diri sendiri, langsung penuhin satu portfolio. Ali tadi hampir kena stop loss, makanya kita banyak saham kita profit taking. Saham kita profit taking. Tadi marketnya sebenarnya candlenya banyak yang jelek. Lihat di Igoi ada chartnya, yang di tok-tok ke Igoi ada chartnya ya. Ini Ali selama dia masih di atas 5650 masih hold, masih sama potensi menuju ke uptrendnya dia. Oke, terus kemudian berikutnya sebentar. Mapi gimana Mapi? Tadi pagi banyak yang heboh. Mapi turun. Kalau IPO baru lihat sekuritas atau underwriter, kata Julius Lim. Iya. Sekuritas atau underwriter. Oke. Mapi. Mitra Adi Perkasa TBK. Ketahan support 1330 masih oke aja, breakdown dari 1330 atau 1275 itu batasi risiko. 1275 perhentian terakhir. Oke, terus Big Banks, aku mau bahas Big Banks. Gimana kabarnya Big Banks? BRI mau turun. Siapa yang seneng kalau BRI turun? BRI mau turun. Turun sampai ke berapa? Bisa turun sampai 4560. Bentar ya, bisa sampai 4560. Oke ya, 4560 bisa turun sampai ke level itu. Dan juga kalau sampai ke 4470, aduh malah itu lebih bagus lagi sih. Oke ya. Terus jangan lupa di Igoi aku di feed post ada giveaway berhadiah 1 lot saham BBRI. Lagi murah hati saya. 1 lot saham BBRI. Jadi langsung aja komen di situ. Gak peduli komenmu apa. Yang nge-like paling banyak itu dia yang menang. Oke ya. Gak perlu bener juga komennya. Terus harusnya kemarin jual dulu di 4970. Gak usah perfeksionis, jadi trader, jadi investor, gak usah perfeksionis. Hold aja gak apa-apa. Properti gimana? Pakuwon, CTRA, bentar. BMRI juga bakalan turun. Gampang aja lah, analisis tuh gak usah dipersulit. Pakai baca broksum apa segala macem. Berita ini itu, ujung-ujungnya balik ke pergerakan harga lagi. Ini BMRI lumayan kuat hari ini, sempat merah, dibuka di bawah terus habis itu naik, tapi tetap ada potensi koreksi dikit. 4.000 bisa nggak? Jangan dong, 4.000 nggak. BBCA, wah malah breakout ini, gak sopan ini naiknya. Yang lain koreksi dia breakout. Emang ini bang capek antri ini naik, antrinya susah nih. Udah lupakan, hold aja, keren ya. Oke, terus kemudian BBNI. Laporan keuangannya bagus, gengs. BCA. BNI bakalan turun sih, bisa turun dikit sampai 4.900-an, ya. Oke, thank you yang baru follow aku. Disclaimer buat teman-teman yang baru follow aku, jangan langsung beli saham, belajar dulu aja, ya. Kenapa kok kelopak matanya dipijet biar naik? Biar nggak berkerut, biar naik gini. Oke, makasih ya Miss, walau kurang sehat masih live. Ya, ini sebenarnya bikin aku cepat sehat lagi. Yuk,
marketnya lagi boring, ya ada waktunya kita menunggu untuk retracement. Yuk ke Igoy aja biar bisa lihat chart yuk. Kan masih ada beberapa saham yang potensial, kayak tadi aku bilang batu bara itu normal retracement aja. Kita M-Trade lagi watch untuk masuk lagi. Nyisain PTBA aja tadi di hold, tapi sebenarnya kita mau nge-watch masuk lagi. Jadi kalau kamu belum jualan tuh ya masih aman sebenarnya. Sampai hari ini ya. Kalau besok nggak aman kita akan kasih tahu secara real time di M-Trade. Oke, terus BBTN please. BBTN kaitannya dengan sektor properti. Kemarin aku bilang bakalan ada turun atau retracement koreksi. Wah, cakep nih dikasih koreksi lagi. Lo turun kok malah cakep sih. Sampai 1310 masih bisa aman kok. Masih oke kok, ya. LKQ2 BBRI gimana, udah aku bahas di Igoy feed post aku. Basically masih oke sih, agak-agak melambat sedikit dibandingkan dengan BCA gitu, masih BCA lebih strong, tapi BRI still oke lah, dia dapat penghargaan banyak juga gitu. Oke, terus thank you Fatam. Iki sopo sih Bejima Kiki kalau komen lo aneh-aneh banget. Ayo Ijo, Miss punya Tesla di 220, awalnya buat invest nih lagi rebound out dulu kah? Yang bener rebound. TSLA lagi merah tadi malam. Rebound dikit, ini lagi opening market rebound dikit. I think kalau kamu gak bisa ngamatin, jual aja dulu ya. Salah satu alasan ini earningsnya gak bagus kemarin, jadi dia jatuh gitu pas earnings. I think setelah earnings jatuh dalam akan ada technical rebound. Aku bilang keluar dulu sih, ya. Terus kalau gak bisa nungguin melek malam, jangan trading, investing aja. Aku di US stocks apa sih, cuman beberapa saham Berkshire Hathaway yang paling cuan ujung-ujungnya yang aku hold lama. Oke, terus Breeze gimana kabarnya? Wah, Breeze hari ini breakdown. Ini Breeze breakdown ini. M-Trade gimana nih? M-Trade mari kita lihat. Breeze di mana Breeze? Oh, Breeze kita keluar loh, cut loss loh 1-3% ruginya. Breeze kita caw dulu tadi ya, kita nunggu di support di bawahnya, caw dulu ya. Jadi objektif aja, kita review aja deh M-Trade hari ini ngapain aja. BSDE kita profit taking jangka menengah. Kenapa BSDE di profit taking? Lihat chart di Igoy. Dalam trading ada yang namanya naik turun, jadi kalau turun harus ada pembatasan risiko. Dan tetap saya kasih lihat supaya saya tidak tebar pesona terlalu menjanjikan cuan, itu tidak baik. Ya, BSDE ini turun patternnya kayak gini, jadi kami semua lagi mengantisipasi earnings. Ini lagi dekat earnings ya, dekat earnings pada tanggal M-Trade lagi ada artikel tadi untuk saham-saham yang mau keluar earningsnya. Aku coba kasih lihat artikelnya. Ini isinya apa aja. Analysis, di menu analisis mana tadi ya? Artikelnya di mana ya? Analisis apa? Oh, dijadiin satu sama saham-sahamnya. Di mana ya analisisnya ya? Jeng-jeng, ditaruh mana ya? Kok yang punya sendiri malah nggak tahu sendiri sih? Let me check to my team. Tadi aku minta dibikinin analisis. Update earnings. Let me check to my team. Jangan-jangan ditaruh di tiap saham satu-satu gitu. Kalau nggak ada, besok pagi akan di up. Jadi live gini sekalian ngecek-ngecek nih. Tadi minta apa, udah diinin belum? Earnings itu apa, Miss? Earnings. Oh, earnings. Oke, oh my god, kalian masih banyak yang pemula. Laporan keuangan perusahaan, earnings adalah laba perusahaan yang dilihatnya ya. Gak bisa di search aja, aku gak tahu dikasih judul apa, nggak apa-apa lah. Besok aja lah, ini nggak urgent juga kayak gituan. Oke, terus kita lihat yang penting itu justru malah dari buy and sell-nya. CTRA mari kita lihat. M-Trade ada profit taking juga CTRA dalam jangka menengah. Lihat di Igoy ya teman-teman yang mau lihat chart. CTRA ini masih oke juga sih. Turun dikit nggak apa-apa, nanti kita buyback lagi. Kita tadi ada profit taking buat jangka menengahnya, cuan tipis sekitaran 4%-an ya, nanti kita akan buyback lagi.
untuk menyambut The Fed turunin suku bunga ya. Jadi kita lihat ya nanti ya. Oke, terus Sumarekon gimana? Sumarekon kita masih hold ya. Kita wait and see untuk Sumarekonnya dulu. Bisa kena pembatasan resiko jika besok turun lagi. Pakuwon juga sama, ini jangka menengahnya kita masih hold, posisinya masih cuan untuk Pakuwon, Pewon. Tapi kalau besok turun lagi kita bisa profit taking untuk yang jangka menengah, sedangkan untuk yang jangka pendek kita bisa kena cut loss. Igoi itu linknya di mana? Tolong teman-teman jelaskan. Ini adalah kode. Aku mau ngomong, kan kalau aku ngomong nonton di Igoi itu kan di TikTok aku nanti kena ban ngebahas sosmed yang lain. Masa nggak ngerti. Miss, kode promo Investart apa? IGEMO atau IGOY kodenya. Nah, kalau yang di situ kodenya TIK, TOK atau TOK ya, aku lupa. Ya udah nggak pakai kode sih kalau invest.id _LIVE. Mardiana _ kacau banget udah IHSG normal baru turun segini. Kalian belum pernah ngerasain turun pas zaman 2008. It's normal correction karena IHSG-nya tuh udah naik tinggi. Jadi tenang aja sih, kalian sih tenang aja ya. Ya, ini view-nya jangka menengah panjang masih sama kok. Kalau The Fed turunin suku bunga, perbankan naik dan properti naik, juga digital naik. Tapi ini pergerakan fluktuasi jangka pendek aja. Ini udah naik tinggi banget loh. Nih, IHSG ini naik sekitar 10% dalam waktu 1 bulan. Ini tinggi, ya. Oke, banyak ya, kita udah mulai slow down. Kalau kayak gini mulai tenang dulu, mulai masa tenang. Masuk bulan Agustus ya, biasanya Agustus banyak turun. Oke, yang di TokTok ke Igoi biar bisa lihat chartnya. Dan kita lagi review sekarang. Adaro ITMG aku udah bahas tadi. Adaro ITMG Indi, M-Trade tadi ada jualan karena memang ada guyuran. Jadi kita profit taking tiga-tiganya. Adaro cuan 5%, ITMG cuan 4%, Indi cuan 2,6% sampai 3,4%. Dan kita masih nge-watch saham-saham itu untuk kita masuk lagi. Oke ya, makanya sadis IHSG naiknya kapan hari naik terus kan, gara-gara brand effect sama banking effect. MBMA kabarnya gimana? MBMA breakdown support minor, next support 550 kali, kalau masih mau nahan perhentian terakhir 550, breakdown dari 550 cut loss. Miss, 2008 lebih parah kah dari zaman Covid atau pandemi? Waduh, parah, sapol-pole parah. Covid itu cepet naik loh. Gini terus naik, cepet naiknya. Yang agak susah malah endeminya. Di endemi 2022 kemarin agak susah. Sepi, maksudnya sepi. Tapi 2008 parah, nggak dikasih napas sama sekali. Naik, turun lagi. Oke, lebih cantik di TokTok. Oke, tapi di TokTok gak ada catnya. Ke Igoi aja. Oke ya. Adaro masuk di harga berapa? Aku nggak mau review buy dulu sekarang. Atau mau dikasih supportnya? Kasih supportnya aja ya. Kasih support ya. Tapi tetap aku di M-Trade soalnya nunggu reversal. Kita nggak pakai supportan gini untuk masuk. Kalau pas supportnya kena merah, kita nggak masuk. Di 3030. Terus careful loh, tapi harus nunggu pantulan loh. Indi 1320. ITMG di 25.500. Adaro aku kasih yang lebih murah aja deh biar kalian yang di Igoi dan di TokTok aman ya. 29.50 sampai 3.000 aja Adaronya. Meskipun agak susah kesentuh, tapi di situ karena kalian nggak real time ya. Kalau di M-Trade real time dikasih tahu kan enak ya. Oke, terus Bendy dia bilang cut loss berdarah-darah di Unilever. M-Trade di Unilever udah sempat cuan, udah sempat cut loss dan cuan berhari-hari yang lalu. Jadi sebelum tahu earningsnya begitu, projection earnings sih memang lebih jelek dari tahun lalu. Projection kita sekitaran 9%, ternyata minus 9%, ternyata dia minus 11%. Nggak jauh beda, tapi kita udah jauh duluan karena apa? Karena chart udah oke. Sebentar, aku mau review M-Trade punya ini dulu. SMGR kita tadi profit taking jangka menengah, woi. SMGR M-Trade udah keluar, woi.
Jangka menengah nih, tak matiin komennya biar bisa lihat chartnya. Enak toh kalau ikut M-Trade dikasih taunya real time, gak sampai turun berendeng-rendeng. SMGR kita dapatnya harganya cakep banget di bawah di sini. Awas lah, di sini dia dapat di bawah di sini. Nah, tadi kita keluar di sini. Ini jangka menengah kita caw pakai ilmunya super trader, diajarin di Trading Academy M-Trade dan diperdalam di workshop super trader. Kita udah caw di sini. Siapa yang cuan SMGR bareng dengan M-Trade? Ada? Adi, ya SMGR kita lagi caw dan masuk lagi kapan? Lagi nunggu reversal. Support sih 3720 tapi kita nggak harus masuknya di situ. Oke, terus Saratoga M-Trade juga lagi caw jangka menengahnya. Nih loh, jangka pendek tuh kan kita tektok beberapa kali ya. Saratoga sempet cuan ya kemarin, terus masuk lagi di atas nih kena cut loss. Sedangkan yang jangka pendek Saratoganya kita cuan, masih cuan. Jadi sebenarnya kalau pengalaman aku sih trading jangka menengah itu lebih banyak kecuannya, resikonya lebih kecil karena meskipun kita kadang ngejar harga belinya pas dia udah naik, tapi jarak ke profit takingnya tuh agak jauh, jarak ke stop loss juga jauh, jarak profit taking jauh. Jadi sebenarnya masih lebih gampang cuannya gitu, masih lebih oke cuannya. Lagi mikir dulu mau bahas apa. Oke, aku mau bahas Q&A. Yang di tok ke Igoy, lihat chartnya. Q&A banyak banget. Aku akan save your questions kemarin ya. Komen semoga menang enggak di feed post, bukan di live, bukan di story. Mau nanya Ci, mengetahui pergerakan saham yang uptrend menggunakan analisis teknikal seperti apa itu gak bisa hari ini aku jelasin, sorry ya. Selamat malam misalnya, bagaimana cara memilih sekuritas tadi udah aku bahas. Kok seneng banget pakai minyak kayu putih? What? Kenapa bisa kenal saham? Aku akan jelasin di konten kalau yang kayak gini-ginian. Intinya sih diceburin sama suami aku di saham karena bawel. Rahasia awet muda. Aku justru lagi mau cari klinik estetik nih untuk mencegah wrinkle-wrinkle ini. Yang di Surabaya ada nggak, biar deket dari Solo. Sejak mulai saham hingga saat ini pakai sekuritas apa? Gonta ganti sih untuk keamanan invest jangka panjang ya cari aja yang MKBD-nya gede. Kayaknya pertanyaannya mirip-mirip. Aku mau bahas saham chart-chart lagi ke yang Bustomi. Thanks for following me. Ke anak baru dari Ikoy hadir pemula, ke Ikoy aja lihat chart. Oke, kita hari ini banyak exit loh. Jadi aku ajarin kalian exit juga ya. Jangan buy-buy terus. Breeze juga hari ini kita exit loh. BBNI kita profit taking 9-10%. Tins kita hari ini tadi exit juga udah aku bahas tadi di awal tinsnya. Elsa kita jangka menengah tadi kemarin profit taking. Elsa jangka menengah kita profit taking ya. Ini kita lagi nge-watch lagi. Elsa kita watch lagi untuk masuk lagi. Oke, tapi nunggu earnings dulu nih, nunggu laporan keuangannya, pengumuman laporan keuangan ya kemungkinan di 6 Agustus. Terus yang kita belum profit taking ada Java ya bener. Java belum profit taking, yang kita hold masih beberapa banyak yang cuan. Kayak Java ini belum profit taking, masih cuan 20%-an. Paling bentar lagi kita mau profit taking lagi. Oke ya, terus sektor teknologi gimana kabarnya yang kemarin-kemarin ngikutin. Jadi aku coba bahas ulang supaya kalian nggak ini, kasihan kalau misalkan nggak ngerti update-nya ya. Arto kita masih ngehold aja sih, nothing signifikan dengan Arto. Mau keluar laporan keuangan juga. Sebenarnya kalau mau keluar laporan keuangan tuh kayak pas mau keluar dividen ya. Harus kita wait and see dulu ya. Di MTech juga masih sama-sama aja, jadi masih nggak terlalu banyak perubahan untuk sektor teknologi. Oke. Sido tanda stage 4 gak sih, atau tanda mau turun gak sih si Sido nih, kita lihat. Iya, Sido kalau kalian punya, kalian cow juga deh. Ini yang di MFest kita udah gak masukin buy. Oke. UNTR udah sebulan gak dibahas kata Petrus. UNTR. M-Trade masih ada jangka menengah. Thank you udah diingetin. M-Trade masih ada, batu baranya masih ada. Dia kontraktor batu bara juga, 7% nih United Tractors.
7%, ya 7%, something like this is beautiful. Dia nggak turun sendiri, kita hold dan anyway, untuk update earnings, artikel tentang summary earnings kita akan update besok ya itu. Terus ASII cuan 0,67% jual apa hold, kecil banget tuh sama fee brokernya, kepotong fee broker, kamu udah rugi tuh. Hold dulu aja, udah lewat earnings nih, berarti udah lebih aman lah, udah lewat masa. Oke, hold dulu aja ASII nya kalau baru BEP. Miss Sido secara earnings naik kok sahamnya nggak naik. Nah ini ya aku bahas di webinar Super Trader kemarin. Harga saham tidak selalu relevan dengan fundamental dan valuation dan berita. Kadang-kadang relevan, kadang nggak relevan. Contoh tadi sore ada recordingnya, mestinya ada naik di M-Trade ya. Oke, BBYB udah turun 8% katanya. Yang di tok-tok ke Ikoi, lihat di Ikoi ada chartnya. BBYB M-Trade gak ada BBYB kayaknya. M-Trade coba aku cek BBYB. Yang di tok-tok ke Ikoi lihat chart aja ya, nggak ada BBYB. BBYB-nya kita udah jualan profit taking tanggal 19 Juli, kita belum masuk lagi. Biarin aja BBYB-nya, kita tunggu di dekat 220 ya. Oke. Saya nyakut ASI di 5.700 monthly hours. 5.700. Nih loh, kalau orang ngantuk ya mau nulis ASI malah mau ngetik 5.700. 5.700 tunggu aja dulu Pak. Tunggu aja dulu, valuasinya lagi super murah banget. The Fed kalau turunin suku bunga dia bisa naik, meskipun kita harus waspada juga, jangan nambah ini ya, jangan nambah aja. Nanti khawatirnya kalau breakdown. Miss suaranya hilang pas bilang fee broker. Hah? Aku bilang apa ya tadi? Apa yang menyebabkan harga saham gak relevan sama fundamentalnya? Jawabannya gampang. Tergantung suka-suka hati investornya, tergantung suka-suka hati bandarnya. Supply and demand. Jawabannya adalah supply and demand. Banyak demand, harga saham naik. Gak banyak demand, harga saham turun. Belajar di Investart. Hari Sabtu nanti kita lagi Investartnya mirip, tapi beda. Ada yang baru di Investart. Kita menggunakan ilmu super trader, jadi super investing. Jadi investasinya kita combine dengan cycle juga, untuk cycle menengah, karena tidak semua orang siap untuk cycle jangka panjang. Jadi kita ajarin hold untuk jangka panjang, tapi kalau mau jual sebagian untuk yang jangka menengah itu bisa. Oke ya. Semangat ASII, oke kalian dapat dividen 8% kok. SMRA cut loss gak bisa, kalau turun kita mau cut loss. The Fed nunggu Trump naik, berarti di November kalau gitu. Miss kapan mantannya naik? Aku ngantuk. Ke tok-tok ya, aku mau kasih tips buat yang tinnitus, yang out of topic dari saham, aku bahas di tok-tok sebentar. Ngobrol di tok-tok bentar yuk. Tapi udah di luar saham ya. Oke. mvest.id _LIV EMVEST.id _LIV hari Sabtu jam 10 pagi. Yuk belajar ya, hari Sabtu jam 10 pagi tentang cara investasi. Oke. Selamat malam semuanya. Lo mau matiin live malah matiin komen. Ngantuknya pol-polan. CPO udah tak bahas, masih oke tadi. Belum ada buangan yang gimana-gimana. Botox bikin nggak ngantuk. Botox bikin nggak ngantuk. Pani turun, kita kayaknya bakalan mau cow kalau besok. Pani ya, nambahin Pani 1 ya. Pani udah turun beberapa hari. Jangka menengah M-Trade-nya BEP. Tapi kalau besok turun lagi, ini gak ada ampun, kita mau jual mumpung posisinya BEP biar nggak rugi. Oke, ke tok. Lu mau matiin live malah matiin komen lagi, dasar ngantuk teranda. Bye.